Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Abi Muyasar dari Prodi Manajemen. Tugas ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah Ekonomi Mikro. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi isu, analisis menggunakan konsep ekonomi mikro, dampak isu terhadap pelaku ekonomi, saran atau solusi kebijakan berdasarkan teori ekonomi mikro, terkait isu PPN naik menjadi 12%. Yang pertama, identifikasi isu. Pemerintah Indonesia telah mengumumkan bahwa mulai 1 Januari 2025, tarif pajak pertambahan nilai atau PPN akan naik dari 11% menjadi 12%. Namun, kenaikan ini hanya berlaku untuk barang dan jasa mewah, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, dan properti mewah. Barang dan jasa kebutuhan pokok seperti beras, daging, ikan, telur, sayuran, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, dan air minum tetap dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0%. Kebijakan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131 Tahun 2024 sebagai dasar hukum penerapan PPN 12% ini. PMK tersebut mengatur bahwa PPN 12% dikenakan pada barang kena pajak yang tergolong mewah, baik berupa kendaraan bermotor maupun non-kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dan mendukung pembangunan berkelanjutan, sambil tetap melindungi daya beli masyarakat dengan tidak memberlakukan kenaikan PPN pada barang dan jasa kebutuhan pokok. Yang kedua, analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Analisis dengan teori perilaku konsumen. Dalam teori perilaku konsumen, keputusan individu dalam membeli barang dipengaruhi oleh utilitas dan anggaran yang dimiliki. Apa itu fungsi utilitas? Fungsi utilitas adalah konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan utilitas dari barang yang mereka beli. Ketika PPN naik, harga barang meningkat, sehingga jumlah barang yang dapat dibeli dengan anggaran yang sama menurun. Konsumen akan menyesuaikan pola konsumsinya agar tetap memperoleh kepuasan optimal. Efek substitusi dan efek pendapatan. Efek substitusi: jika terdapat barang pengganti yang lebih murah, konsumen akan mengalihkan konsumsi mereka ke barang tersebut. Efek pendapatan: kenaikan harga tiket. Kenaikan harga akibat pajak membuat daya beli menurun, sehingga konsumen merasa seolah-olah pendapatan mereka berkurang. Dalam grafik kurva permintaan, kenaikan PPN menyebabkan pergeseran ke kiri, karena pada harga yang lebih tinggi, jumlah barang yang diminta akan lebih sedikit. 2. Analisis menggunakan konsep ekonomi mikro. Analisis dengan teori produsen. Produsen dalam ekonomi mikro berusaha memaksimalkan laba dengan mengelola biaya dan output produksi. Fungsi produksi dan biaya. Dengan PPN yang lebih tinggi, produsen menghadapi biaya tambahan yang dapat ditanggung sendiri, mengurangi profit margin, dan dialihkan ke konsumen dalam bentuk harga jual yang lebih tinggi. Kurva penawaran. Jika produsen kenaikan harga untuk mengompensasi pajak, maka jumlah barang yang ditawarkan tetap atau sedikit berkurang tergantung pada elastisitas penawaran. Keputusan produksi. Produsen mungkin menyesuaikan skala produksi berdasarkan perubahan permintaan, misalnya dengan mengurangi output jika permintaan turun signifikan. 3. Analisis elastisitas permintaan dan penawaran. Jika permintaan inelastis, barang pokok seperti beras atau listrik, kenaikan pajak tidak banyak mengurangi permintaan, karena konsumen tetap membutuhkan barang tersebut. Jika permintaan elastis, barang mewah seperti elektronik atau wisata, konsumen cenderung mengurangi pembelian, sehingga produsen mengalami penurunan penjualan. Penawaran juga dipengaruhi oleh elastisitas. Jika barang mudah diproduksi dalam jumlah besar,
atau penawaran elastis, produsen dapat menyesuaikan harga dengan cepat. Jika produksi memerlukan waktu lama atau bahan bakunya terbatas, atau penawaran inelastis, kenaikan harga lebih sulit dikendalikan. Analisis keseimbangan pasar. Dalam model permintaan dan penawaran, kenaikan PPN menggeser kurva penawaran ke kiri menyebabkan 1. Harga keseimbangan naik dan kuantitas keseimbangan turun. Tingkat penurunan kuantitas tergantung pada elastisitas permintaan dan penawaran. Jika kedua kurva inelastis, perubahan jumlah barang yang diperdagangkan kecil, namun jika elastis, dampaknya lebih besar terhadap pasar. Analisis distribusi kesejahteraan. Kenaikan pajak mempengaruhi surplus konsumen dan surplus produsen. Surplus konsumen berkurang, konsumen membayar lebih mahal atau mengurangi konsumsi. Surplus produsen berkurang, produsen menghadapi turunnya permintaan atau harus menyerap sebagian pajak. Penerimaan pajak bertambah, pemerintah mendapatkan lebih banyak pendapatan yang dapat digunakan untuk program sosial atau pembangunan. Distribusi kesejahteraan ini menunjukkan adanya deadweight loss, yaitu hilangnya kesejahteraan ekonomi akibat perubahan harga dan kuantitas akibat pajak. Yang ketiga yaitu dampak isu terhadap pelaku ekonomi. Harga barang dan jasa kena pajak naik, mengurangi daya beli masyarakat. Efek substitusi, konsumen beralih ke barang tanpa PPN atau lebih murah. Efek pendapatan, konsumsi menurun karena pendapatan real berkurang. Yang kedua, dampak pada produsen. Biaya produksi meningkat, mendorong kenaikan harga jual. Penurunan permintaan dapat mengurangi keuntungan dan produksi. Produsen akan menyesuaikan strategi seperti efisiensi biaya atau menyerap sebagian pajak. Dampak pada keseimbangan pasar. Kurva penawaran bergeser ke atas. Harga naik, kuantitas turun. Pasar menyesuaikan dengan harga baru, tergantung elastisitas barang. Yang keempat, elastisitas permintaan dan penawaran. Barang inelastis, seperti bahan pokok, dampak kenaikan PPN kecil. Konsumsi tetap stabil. Barang elastis, seperti barang mewah, konsumsi turun signifikan karena harga lebih mahal. Berikut saran atau solusi kebijakan. Yang pertama, diferensiasi tarif pajak. Terapkan PPN lebih rendah untuk barang kebutuhan pokok agar daya beli masyarakat tetap terjaga. Yang kedua, subsidi dan bantuan sosial. Berikan bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar daya beli tetap terjaga. Yang ketiga, insentif bagi UMKM. Kurangi beban pajak usaha kecil agar tetap kompetitif. Yang keempat, efisiensi produksi. Produsen perlu menekan biaya agar tidak sepenuhnya membebankan pajak ke konsumen. 5. Efisiensi produksi. Produsen perlu menekan biaya agar tidak sepenuhnya membebankan pajak ke konsumen. Dengan kebijakan yang tepat, dampak negatif kenaikan PPN dapat diminimalkan, sementara penerimaan negara tetap meningkat. Baik, berikut yang bisa saya sampaikan terkait identifikasi isu, analisis dampak isu, serta saran atau solusi kebijakan terhadap PPN naik menjadi 12%. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.